Nama saya Gusti Adi buat teman-teman yang pada belum kenal. And kita di sini untuk acara Ask Gusti Show. Yes, ini untuk episode 5, episode 5, oke? This is untuk episode 5. Kayak gini. Jadi di sini adalah acara di mana saya tuh mendedikasikan kalau teman-teman pada mau tanya jawab. Pertama kali adalah saya bikin secara live di Facebook, ya oke? Di Facebook. And di situ saya tanya jawab terhadap orang yang bertanya sama saya di komen kayak gitu ya. Saya prefer jawab secara live sih, atau istilahnya yang bisa di-share secara publik. Jadi teman-teman buat yang pada baru ngeliat nih ya, teman-teman bisa tanya ya, tapi mungkin di next event ya. Karena di sini saya udah ada nampung pertanyaan-pertanyaan yang misalkan yang akan saya jawab di sesi ini ya. But please help me dengan apa? Share. Please share dulu, share ya. Pertanyaan pertama, Albert Renaldi masih pengen tahu tentang relationship dan ilmunya. Oke, saya ingat soalnya Pak Albert Renaldi sempat tanya soal relationship. Lalu saya tanya balik, relationship yang seperti apa gitu kan? Suami istri kah? Cari pacar kah? Gitu kan? Cari calon pasangan hidup kah? Ya. Nah, kemarin beliau bilang bahwa ini relationship yang dengan apa istilahnya? Yang general ya? Yang general Pak kalau nggak salah ya. Oke, yang general. Kenapa? Soalnya kaitannya sama bisnis exit strategi. Jadi waktu yang di sesi sebelumnya, kalau nggak salah di yang Ask Gusti sebelumnya atau di mungkin di mana, entah di live di mana, saya sempat mention soal yang namanya kalau yang namanya bisnis kita harus selalu prepare, kita harus selalu siapin yang namanya bisnis exit strategi. Oke, bisnis exit strategi itu adalah bagaimana kita exit dari bisnis kita sebagai business owner. Supaya kita tuh nggak terkekang sama yang namanya gini, seringkali kayak kemarin saya share di seminar Sales and Marketing Revolution Pak Tung, itu most people di sana itu adalah orang-orang bisnis operator gitu loh. Bisnis operator tuh kayak gimana sih? Apa sih bedanya bisnis operator sama bisnis owner? Ya, bisnis operator itu istilah bisnis mereka itu harus jalan dengan adanya mereka. Kalau nggak ada mereka, itu bisnis nggak akan jalan. Itu bisnis akan hancur, itu bisnis akan nanti semrawut, akan ada banyak masalah. Intinya harus ada yang punya, baru bisa jalan dengan oke gitu ya. Nah, itu namanya masih dalam kondisinya bisnis operator ya, begitu ya saudara-saudara. Nah, jadi kalau business owner itu seperti apa? Business owner itu adalah pemilik bisnisnya, tapi dia itu boleh incas kapanpun dia mau, dimanapun dia mau, dan apalagi ya istilahnya ya benar-benar kayak seperti apapun yang dia mau gitu loh. Nah itu seharusnya konsepnya seperti itu. Makanya kenapa buat orang-orang yang ada di bisnis operator atau yang start bisnis gitu ya, saya akan lebih rekomen Anda selalu dari awal udah siapin yang namanya bisnis exit strategi gitu ya teman-teman ya. Bisnis exit strategi. Nah, kalau kita ngomong soal relationship yang kaitannya sama bisnis exit strategi, itu udah yang namanya kita ngomong gini Bapak. Kita ngomongin soal yang namanya standar ya. Tadi saya pas waktu di seminar sempat ada share sama satu developer, kalau saya nggak salah namanya Pak Agustinus, oke. Nah itu di sana itu beliau itu apa namanya? Dia cerita bahwa dia itu tuh bisnisnya itu kalau misalkan nggak ada dia, ini kayak sekarang dia lagi ikut seminar dan bisnisnya dia di mana ya? Saya lupa ya. Mungkin saya terdistorsi di Lamongan atau di mana gitu ya. Nah itu kalau nggak ada dia, itu bisnisnya dia itu tuh pasti ada yang salah. Entah nanti ada barang hilang atau apa, nah I don't know. Nah itulah, that's the problem gitu ya. Itu problemnya. Ya, kalau seorang pebisnis, ya, business owner, mereka akan fokus untuk ngeciptain yang namanya nge-create system. Mereka nge-create yang namanya ya itu sistem ya. Sistem dan udah gitu suatu pola yang memang bisa diduplikasi tapi tetap bisa terkontrol gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong soal relationship, Anda harus tahu, Pak, ya, Pak Albert. Yang namanya relationship itu ya, kalau kita di bisnis, kita berharap bahwa yang namanya satu orang nih akan menduplikasi kita, akan bisa jadi kayak kita, Pak. Ya. Jadi yang namanya standar karyawan terbaik buat Bapak ya, itu adalah orang yang bisa ngelakuin apa yang kita lakuin, Bapak. Percayalah, Pak, Bapak nggak akan pernah nemuin best employee. Ya, karena apa? Best employee-nya adalah Anda. Gitu. Itu udah pasti lah, udah common sense, udah pasti seperti itu. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu yang namanya karyawan terbaik. Kenapa? Ya karyawan terbaiknya Anda. Nah ini yang bikin Anda itu jadi seorang business operator. Gitu loh Pak. Sesimpel itu. Nah, jadi soal relationship-nya kalau dalam kategori general yang seperti ini adalah bagaimana kita tuh bisa nge-respect, bisa kita tahu soal yang namanya standar orang itu pasti berbeda.
gitu loh. Even though kita tuh punya peran yang sama, peran sebagai seorang ayah, peran sebagai seorang manajer, let's say seperti itu tuh meskipun dengan peran yang sama, itu pasti kita punya standar yang berbeda. Standar kita bangun tidur aja beda, standar cara kita kerja aja beda gitu kan, standar waktu kita aja beda gitu loh. That's why di kantor saya itu saya juga nggak menetapkan yang namanya jam kerja. Kenapa? Karena saya respect sama orang yang gini loh. Saya nggak bisa kontrol bahwa ada orang-orang tertentu yang dia produktif pada saat dia kerja pagi hari, kayak jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu kan. Saya nggak bisa kontrol. Tapi pas waktu kayak dia jam 9, jam 10 pagi, dia kayak hibernasi atau dia harus tidur pada saat kayak gitu. Nah, itu sometimes tiap orang punya ya hal standar seperti itu yang beda-beda ya. Nah, sampai Bapak bisa nge-realize bahwa hal tersebut, standar tersebut bisa beda-beda. Nah, ini juga ada problem gitu kan. Kalau misalnya Bapak nggak bisa kayak ngebedain standar-standar tersebut. Oke? Setiap orang punya aturannya masing-masing. Setiap orang punya aturan yang mereka set masing-masing. Ya, mereka bangun pagi harus ngapain, pada saat mereka ketemu istri harus ngapain, harus ngantar anak kah, harus ketemu anak seperti apa. Itu pasti berbeda antara satu dan yang lain. Begitu pula kerjaannya, Pak. Gitu loh. Nah, pada saat Anda bisa create hal seperti itu, maksudnya bisa bukan create, sorry, bisa aware, bisa sadar terhadap hal seperti itu. Nah, itu Anda akan udah satu step untuk menuju yang namanya exit strategy. Oke. Nah, jadi gini, yang namanya exit strategy itu sebenarnya gini, yang soal relationship yang hubungannya sama exit strategy adalah gini. Yang kita butuhkan ada 3 hal, Pak. Yaitu satu, proximity. Proximity itu apa? Kedekatan. Kedekatan kita sama yang namanya kita punya keluarga atau kita punya tim, ya. Itu kita penting banget kita untuk yang namanya apa ya, itu power. Proximity itu sebenarnya power, itu kekuatan utamanya dasarnya. Nah, lalu kita harus punya chemistry-nya dan kita harus punya kenyamanannya, Pak. Oke. Kenyamanan ya gini, jadi sama-sama nyaman. Nah, kita harus tahu apa kebutuhannya dia, kita harus tahu apa needs-nya dia. Pada saat kita tahu needs-nya dia, nah ini baru kita masuk yang namanya dimensi ketiga daripada relationship. Ya, jadi ada 3 dimensi yang namanya relationship. One dimension itu adalah it's all about yourself. Semua adalah tentang dirinya Anda sendiri gitu loh, diri kita sendiri. Ya, itu cuma satu dimensi. Jadi kita nggak ngeliatin yang lain. Pokoknya it's all about us gitu loh. Kita yang paling true, yang paling benar gitu kan. Nah, terus kalau 2 dimensi, kita respect terhadap yang namanya equality. Jadi Anda sama saya sama. Oke? Kalau saya ngelakuin hal yang sama, Anda juga harus ngelakuin hal yang sama gitu kan. Atau istilahnya kalau suami istri itu kayak ngerasa bahwa peran gue tuh sudah kayak gini, lu juga harus ngelakuin hal yang istilahnya yang sepadan lah. Nah, itu equality, ini 2 dimensi gitu kan. Nah, kalau kita ngomong udah 3 dimensi, itu adalah what you need, ya, your needs is my needs gitu loh. Jadi kebutuhannya dia adalah kebutuhan saya juga. Nah, kalau udah sampai tahap ini, Pak, ini enak banget, Pak. Ya, relationship yang tahap seperti ini. Kalau di bisnis gitu ya, enak banget gitu. Sebenarnya di hubungan pribadi juga sama gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong udah relationship-nya udah ngomongin ke romance, wah ini it's a different level lagi gitu ya. Pertanyaan kedua, Robi Duck. Ada apa tidaknya risiko untuk investasi dalam bentuk reksadana? Terus mau tanya tetapi gimana dan harus kemana investasi yang ada di BEJ? Dan minimal invest untuk dapat masuk ke BEJ berapa besar dananya? Saya jawab ya pertanyaannya Pak Robi ini simple sebenarnya. Kalau kita ngomong yang namanya resiko ya untuk investasi gini Pak ya, Bapak Ibu sekalian please perhatikan ya. Yang namanya investasi itu nggak ada yang namanya tanpa resiko. That's bullshit. Oke? Gini, even deposito sekalipun yang paling aman gitu, yang orang itu tuh bisa asumsi bahwa paling aman, itu banyak ada kasus-kasus default atau gagal bayar gitu loh. Nggak usah kita jauh-jauh ngomong luar negeri, Yunani lah segala macam, nggak usah. Di sini pun itu terjadi kok. Ya, coba aja kalau nggak percaya ya please googling gitu loh. Googling, please do your homework gitu loh. Jadi kalau saya pribadi ngomong bahwa nggak ada yang namanya investasi yang tanpa risiko. Nah, cuman gimana caranya kita bisa ngendalin resiko? Ya, ngendalin resiko itu begini. Ya, resiko itu udah mutlak pasti ada. Cuman tinggal kita tuh harus tahu bentuknya positif atau negatif. Ya, nah pada saat kita belajar satu hal tentang instrumen satu gitu ya, misalkan kita ngomong belajar kayak yang ditanya kebetulan reksadana gitu kan, misalnya kita belajar tentang reksadana, nah dari situ kita jadi tahu gitu loh, what's the rules of the game ya, rules of the game-nya gimana gitu. Nah pada saat kita tahu itu akan akan membuat suatu asymmetric risk ya, jadi resiko yang istilahnya kalau kita udah expert di sana, risiko negatif akan lebih kecil daripada risiko positifnya, rewardnya gitu loh.
Tapi pada saat kita nggak tahu apa-apa gitu ya, udah jelas resiko negatif lebih besar daripada resiko positifnya. Ya, pada saat kita hanya sekedar tahu, ya itu mungkin balance. Kayak gitu loh, ya. Bisa dimengerti. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya bilang investasi nggak ada yang istilahnya tanpa risiko ya. Segala sesuatu punya risiko, justru punya risiko positif juga. Kalau nggak ada risiko positif, Anda mau dapat apa gitu ya? Gitu loh. Jadi risiko pasti ada, Pak. Ya. Reksadana pun ada juga yang pernah default, tapi itu ya mungkin case-nya di luar. Di sini ada nggak ya? Mungkin ada ya, tapi perlu Anda cari tahu lah. Makanya salah satu cara saya milih reksadana juga salah satunya adalah umur sih, gitu ya. Umurnya tuh udah berapa lama mereka udah eksis produk tersebut dan pihak aset manajemennya, gitu loh. Oke. Nah, gimana dan harus kemana investasi yang ada di BJ dan minimal harus invest berapa ke BJ? Nah, saya nggak tahu platform BJ yang Bapak maksudnya apa. Kalau asumsi saya adalah Bapak itu pakainya adalah mau masuk di saham, ya Bapak bisa hubungin ke broker-broker terdekat, gitu loh. Banyak kok broker-broker. Nah, Anda harus update sendiri nominal minimal berapa gitu kan. Karena kan tergantung, Anda yang punya standar investasi Anda sendiri, mau berapa yang dimasukin ke paper asset gitu kan. Nah, karena standar minimal saya masuk paper asset soalnya udah nggak pakai yang namanya minimal broker berapa. Yang ada saya selalu cari broker yang bisa kasih saya fee berapa yang paling kecil gitu. Even though saya nggak aktif trading, tapi cuman kayak sebulan saya taruh kayak gitu loh. Ya, seperti itu ya. Pertanyaan ketiga, Rosi Susanti. Kalau pembisnis pemula kan biasanya naik turun, kadang turunnya signifikan. Kalau kita bayar kredit properti di bank pakai uang dari bisnis itu gimana menurut Mas Gusti? Terus kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan saat usaha lagi turun? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap bisa bayar angsuran bank? Aku usahanya kulineran atau rumah makan. Tapi gini saya jawab ya. Bu Rosi Susanti ini kan gini, pebisnis pemula. Usahanya ini takutnya naik turun. Turunnya kadang turunnya signifikan. Berarti pengalaman dong Bu ya. Kadang turunnya signifikan. Gawat juga dong kalau gitu. Kalau bayar kreditan properti di bank pakai uang dari bisnis itu gimana menurut Mas Gus? Menurut saya jangan, Mbak. Jangan, Bu. Karena ya pengalaman aja turun signifikan, Bu. Begitu nanti Ibu taruh planningan untuk masukin kredit properti di situ gimana? Saran saya kalau Ibu mau investasi, misalkan contohnya properti. Pada saat properti Ibu kredit, ya saya sangat-sangat menyarankan bahwa yang namanya hasil daripada properti itu sendiri bisa ngebayar kreditnya itu sendiri. Oke? Ya. Nah, jadi saya sangat nggak menyarankan, apalagi udah punya inian kadang turunnya signifikan, jangan Bu. Jadi kalau misalnya mau kredit pun ya make sure bahwa memang bisnis yang Anda jalankan itu memang udah mostly stabil gitu loh. Mostly stabil. Anda sendiri udah punya kenyamanan, level kenyamanan sendiri untuk stabil gitu loh. Itu yang enak. Oke? Nah, saya pribadi juga kalau saya misalkan saya ngambil kredit dari properti, itu untuk tujuan untuk apa ya? Untuk nge-financing satu bisnis atau properti. Ya biasanya saya juga make sure bahwa bisnis yang saya take over atau yang saya ambil atau yang start memang udah pasti stabil. Saya nggak suka main-main pakai startup kayak gitu ya. Saya lebih prefer dari take over yang udah stabil kayak gitu. Nah, kalau saya startup, saya lebih prefer pakai cold cash atau yang namanya memang uang yang kita udah alokasiin buat main-main gitu loh. But saya lebih suka lagi kalau kita start bisnis adalah ya kalau bisa tanpa modal, Bapak Ibu. Iya, karena tanpa modal kita ngomong modal uang ya. Ya, karena modal bisa macam-macam. Nah, pada saat kita udah punya mindset tanpa keluar yang namanya uang, itu udah enak banget sih. Ya, dan banyak caranya, nggak harus pakai kredit kok ya. Kalau misalnya teman-teman istilahnya sampai ngorbanin yang namanya, aduh ini yang namanya bisnis saya itu butuh modal tambahan, itu artinya bisnis Anda lagi dalam kehancuran dan Anda pun juga harus siap-siap gitu loh. Nanti pasti bayar kreditnya akan masalah juga. Ya, seperti itu. Ya, kalau Anda mau ngambil kredit buat expand, that's a different story gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, saya pribadi sih kalau misalnya kita start bisnis udah lebih prefer adalah kita nggak pakai ini, nggak pakai cash gitu ya. Tapi banyak kok, caranya banyak. Kita bisa kerjasama, kita bisa joint venture, kita bisa crowdfunding, kita bisa ya kredit juga bisa. Tapi tergantung dulu skemanya seperti apa. Oke? Nah, apa yang harus dilakukan buat jaga-jaga sebelum usaha itu turun tapi tetap bisa bayar angsuran bank? Oke ya, kalau buat jaga-jaga sebelum usaha itu turun ya udah jelas Bu, kalau misalnya Ibu tanpa pakai modal ya modal uang jelas enak. Tapi tetap bisa bayar angsuran bank. Nah, saya tadi mungkin udah jelasin ya. Kalau bisa bayar angsuran bank itu kalau misalnya pakai properti ya, udah pasti propertinya yang harus bisa ngebayar. Oke? Nah, kalau saya nggak salah boros ini yang pengen punya planning, pengen bikin ini deh. Kalau nggak salah pengen bikin kosan. Bener nggak sih? Pengen bikin kosan ya? Gitu ya. Nah, ini bisa kita bedah juga Bu. Karena supposed to be adalah ini bisa ngebiayain nanti financingnya gitu ya. Seperti itu, Bu Rosi ya.
And biar usaha naik lagi gimana caranya? Gampang Bu. Kalau yang namanya usaha biar naik, artinya ibu harus naikin omsetnya. Nah, gimana caranya naikin omsetnya? Udah jelas ibu harus yang namanya marketingkan. Ibu harus dapetin trafficnya, ibu harus dapetin audiensnya, ibu harus punya marketnya gitu loh. Ya marketingkan Bu, ya belajar tentang marketing. Dan marketing it's so apa ya, fleksibel, harus bisa selalu fleksibel. Kenapa? Karena menurut saya pribadi itu nggak ada yang namanya script marketing yang pasti, ya. Konsepnya bisa sama, tapi yang namanya strategi marketing itu harus selalu bisa berubah. Kalau enggak, you die. Kenapa? Kemakan perubahan, gitu loh. Perubahan begitu cepat, apalagi sekarang di dunia udah dunia informasi, gitu ya. Anda harus pelajarin banget Bu. Saya nggak ngerti bisnis model kuliner Bu Ros itu yang seperti apa ya. Tapi kalau misalkan bisnis kuliner ini ada localized gitu ya, eh, udah jelas itu banyak strateginya, banyak banget. Bisa dengan kita misalkan intinya gini, generate leads. Leads itu apa ya? Generate audience gitu loh. Jadi kita kita bawa traffic, kita bawa orang, kita bawa massa. Oke. Nah, kita jadi bisa bikin macam-macam shocking offer, sensational offer gitu ya. Yang orang tuh istilahnya kalau nggak beli pun goblok, itu buat dapetin keramaiannya dulu. Baru di sana udah kita yang namanya udah pakai yang namanya macam-macam teknik lah. Ya, intinya di sana harus digodok customer untuk bisa jadi raving fans, oke? Dan jangan lupa itu adalah dari sisi offline. Jangan lupa juga kita harus main di sisi online. Ini harus balance ya. Prefer mana? Offline atau online? Dua-duanya. Oke? Jangan pakai banyak pilih, semuanya hajar pokoknya. Oke? Online powerful banget buat localize. Buat localize ya, Google. Google AdWords juga keren. Ibu taruh di map, orang juga kalau nyari rating, di sana juga bisa ke rating, ya kan? Main di social media, Foursquare, make sure bahwa orang kasih review di sana, di Google, di Foursquare. So many thing. Facebook powerful banget, keren banget. Bisa localize, kita bisa taruh misalkan ya, kalau misalnya nggak mau iklan ya Anda bisa pencitraan pakai yang free, but honestly saya lebih prefer pay to play ya. Pay to play itu jadi Anda bayar ya buat supaya Anda bisa monetize ya. Jadi gini, Anda bisa bener-bener efektif banget iklan daripada Facebook ya. Karena Anda bisa ya kayak ngetargetin orang-orang yang memang segmennya satu di area tersebut atau di radius berapa kilo dari sana. Terus kedua, Anda bisa targetin orang-orang yang dapat iklan adalah yang saat itu lagi di daerah sana. Contoh radius 1 kilo dari tempat Anda gitu. Terus nggak usah pakai yang namanya interest, tapi di Facebook itu kita bisa pakai interest loh Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan soal orang research apa terus kita ketemu cocok, nah itu Google. Tapi kalau Facebook adalah lu suka apa ya, gue ngedeketin dengan orang yang istilahnya gini, bangun kesamaan lah, bangun kesamaan. Itu building trust sama building needs-nya tuh enak, kena banget kalau kita main Facebook. So powerful, so keren banget gitu ya. Itu ya Bu Rosi ya. Seperti itu ya. Nah mungkin kalau kita mau bedah lagi dan kita bahas lagi Bu, kita di grup. Boleh? Ya? Oke? Saya di sana oke kok Bu. Ayo kita share yang namanya hitungannya Bu. Kasih tahu gitu loh. Kasih tahu saya bayangannya gitu kan, omset atau berapa. Di sana saya make sure di sana eksklusif grupnya. Oke? Nah buat teman-teman yang mau join di eksklusif grup, Anda bisa pre-order buku saya itu, bisa dilihat di Shop Now. Di sana juga nanti bisa message. Ya so far saat ini saya belum ada kerja sama merchant, saya lagi usahain, lagi in proses. Kalau misalnya udah nanti lebih enak lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah pre-order, Anda bisa ngikut di grup saya, di membership saya itu $1 per bulan selama 3 bulan ke depan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan keempat, Matraj. Saya sudah dapat hodil rumah kos-kosan di bawah harga pasaran rumah di sekitarnya. Cara atau teknis untuk eksekusi atau actionnya gimana? Saya mau pakai bank belinya. Saya sudah dapat properti hot deal rumah kos-kosan di bawah harga pasaran rumah sekitarnya. Keren dong Pak. Nah, lalu cara atau teknis untuk eksekusi atau actionnya gimana gitu kan? Saya mau pakai bank belinya. Oke, your wish is my command gitu ya. Kalau Anda memang pengen pakai bank, saran saya adalah Anda bangun dulu profil Anda di bank. Profil di bank itu maksudnya apa? Gini loh. Bank itu kan jelas butuh kredibilitas dari Anda, gitu ya kan? Ya, itu Anda harus bangun kredibilitas tersebut. Cari tahu dong apa yang dibutuhkan bank. Kalau misal Anda pengen ngambil kredit, gitu kan? So, bank butuh apa? Oh, penghasilannya udah create dong penghasilannya. Bisa nggak sesuai sama bank, gitu kan? Kalau nggak bisa, bikin bisa. Ya, intinya no matter what ya, kita harus cari cara aja. Oke? Nah, tergantung nilai skala angkanya itu dari mana, berapa. Cari tahu dong. Bang bisa kasih saya kapasitas berapa, ya. Do your homework. Cari tahu dulu syaratnya apa, ya, oke? Nah, Anda bikin dulu profilnya, lalu Anda coba juga majuin, ya ngajuin.
Kalau Anda belum ada profilnya, Anda belum punya kayak listing, istilahnya kayak belum punya apa namanya, kayak penghasilan yang bisa dibuktikan dan lain-lain sebagainya ya, Anda start dari sekarang. Artinya nanti Anda baru bisa ambil 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, saya nggak tahu, tergantung Anda mau pakai apa gitu ya. Nah itu Anda perlu pikirkan strateginya itu. Tapi kalau Anda memang buru-buru pun tetap selalu ada caranya Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mau settle kayak buat oke harus gini, apakah ini satu-satunya cara? Enggak, saya nggak percaya bahwa itu cuma satu-satunya cara. Selalu ada cara lain, saya yakin banget gitu kan. Tapi tinggal kita tuh bagaimana kita bertanya supaya bisa, supaya bisa, supaya bisa, supaya bisa. Nah, kayak gitu ya. Nanti akan kita ketemu jawabannya. Oke? Seperti itu ya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, kayaknya sih saya yakin namanya Pak Rahmat, lebih bagus begitu soalnya. Oke. Nah, kalau mau pakai bank seperti itu, lah lalu juga harus make sure juga apa namanya, yang namanya apa ya istilahnya ya, ceritanya tuh harus sinkron lah. Dan yang pasti ya Pak Rahmat, apply jangan cuma di satu bank Pak. Kalau ditolak satu bank juga jangan nyerah Bapak, karena bank itu ada banyak banget jumlahnya, dan setiap cabang itu bisa punya kewenangan yang berbeda. Tergantung bank, ada yang dia terpusat, ada yang dia beda cabang, beda kewenangan. Jadi jangan khawatir dan jangan takut dulu ya, gitu ya. Jangan khawatir dan jangan takut dulu. Soalnya gini, saya pribadi aja waktu saya nge-apply itu bisa saya nge-apply sampai 7 sampai 11 bank. Paling banyak saya pernah nge-apply sekaligus dalam satu kali itu 11 bank soalnya. Ya. Nah, jadi ya itu bisa nge-keep jadinya gitu ya. Nah, teman-teman buat yang mau nanya, please share dulu ya, share. Saya udah kasih something, apa istilahnya, masukan, saya udah kasih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ya, free lagi. So, why not? Bantu dong saya, share ya. Share. Ingat ya. Kalau nanti kelewatan jawaban atau pertanyaannya, saya pasti jawab kok. Nah, tapi syaratnya satu, share. Oke? Ya udah, teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Minggu depan ada Ask Gusti lagi, and stay tune buat teman-teman yang suka bisa like saya, nanti dapat notifikasi kalau pas saya lagi live di mana gitu kan. Oke, sampai jumpa. Selamat malam teman-teman. Bye.